Halo semuanya, jumpa lagi di channel Garnos Files. Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Arsenal. Tonton sampai selesai ya. Arsenal korban blunder VAR, wasit lupa tarik garis offside. Arsenal menjadi korban dari blunder VAR kala mereka ditahan imbang Brentford 1-1. The Gunners pun kini hanya terpisah 3 poin saja dari Man City. Partai Arsenal versus Brentford pada pekan ke-23 Liga Inggris 2022 hingga 2023 di Stadion Emirates Sabtu diwarnai kontroversi. Arsenal merasa kemenangan mereka dirampok oleh blunder VAR. The Gunners mesti gigit jari setelah gol Leandro Trossard disamakan oleh Ivan Toney pada menit ke-74. Arsenal melalui sang pelatih Mikel Arteta merasa gol balasan Brentford diwarnai dua kejadian offside. Pertama, Ethan Pinnock disebut berada dalam posisi offside ketika tendangan bebas diambil pemain Brentford Matthias Jensen. Arteta meyakini Pinnock offside karena aktif menutup gerak Gabriel Magalhaes, meski ia tidak berusaha meraih bola yang mengarah ke Ivan Toney. Kedua, Christian Nordgaard diyakini Arteta sudah offside saat mengejar bola yang disundul Pinnock, untuk kemudian memberikan assist kepada Toney. Wasit Peter Bankes yang memimpin laga Arsenal versus Brentford akhirnya mengesahkan gol Ivan Toney kendati sempat berkonsultasi dengan video asisten referee. Arteta pun marah-marah usai laga Arsenal versus Brentford. Sudah sangat terlambat, gol disahkan dan kami kehilangan 2 poin, kata Arteta soal keputusan wasit. Penjelasan soal keputusan kontroversial itu baru datang pada Minggu sehari setelah duel. PGMOL memberikan pernyataan resmi, badan yang menaungi dan menunjuk wasit-wasit profesional Inggris itu mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan wasit di laga Arsenal versus Brentford. Selain itu, PGMOL juga menyinggung partai Crystal Palace versus Brighton yang diwarnai kontroversi terkait dianulirnya gol Pervis Estupinan karena offside. Lee Mason, wasit yang bertugas untuk VAR dalam laga Arsenal versus Brentford, memang melakukan cek terhadap potensi offside dan pelanggaran Ethan Pinnock yang berada di dekat Gabriel Magalhaes. Situasi tersebut sudah ditelaah VAR dan dianggap tidak ada masalah. Akan tetapi Sky Sport menyebut Lee Mason lupa melakukan tinjauan lebih dalam untuk posisi Christian Nordgaard yang menyediakan assist untuk Ivan Toney. Blunder VAR sangat merugikan Arsenal. Bukannya menjauh 8 poin dari Man City, kini The Gunners mendapati sang rival kian mendekat ke posisi puncak. Arsenal yang kini memimpin klasemen Liga Inggris dengan 51 poin hanya terpisah 3 angka saja dari Man City yang menang 3-1 atas Aston Villa. Persaingan juara Liga Inggris akan kian seru karena Arsenal dijadwalkan bersua Man City pada tengah pekan ini, yakni Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar baik untuk Arsenal jelang lawan Manchester City, Erling Haaland belum pasti tampil. Kemenangan 3-1 Manchester City atas Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Inggris 2022-2023 Senin waktu Indonesia Barat sepertinya harus dibayar mahal. Penyerang andalan Citizen Erling Haaland harus menderita cedera paha. Haaland hanya bermain selama 45 menit di awal babak kedua, dirinya ditarik keluar dan digantikan oleh Julian Alvarez. Ia sempat menyumbang 1 assist sebelum diganti. Manajer Manchester City Josep Guardiola menjelaskan cedera yang dialami Haaland belum diketahui seberapa parah. Hal ini akan jadi kabar buruk bagi Man City, tetapi jadi kabar baik bagi Arsenal. Dua tim teratas di klasemen Liga Inggris ini akan saling berhadapan di Emirates Stadium Kamis waktu Indonesia Barat mendatang. Guardiola belum bisa memastikan Haaland siap tampil di laga itu. Haaland akan menjalani pemeriksaan lebih dulu selepas laga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa lama sang pemain harus menepi. Dia mendapat cedera yang lumayan parah dan merasa tidak nyaman. Kami tidak ingin mengambil resiko dan kami akan pantau dalam beberapa hari, kata Guardiola kepada Sky Sport. Cedera Haaland tersebut berawal dari tabrakan dengan kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Momen itu terjadi di pertengahan babak pertama. Dalam laporan yang sama, Haaland memang sempat terindikasi bermasalah dengan bagian paha selepas benturan itu. Akan tetapi dirinya dipertahankan hingga babak pertama usai. Kondisi yang tidak nyaman di kakinya memaksanya harus mengakhiri laga lebih awal. Pencetak 25 gol dari 21 pertandingan di Liga Inggris ini pun akhirnya ditarik keluar. Sebagai top skor kompetisi dan penyerang tajam, kehilangan Haaland akan sangat berpengaruh bagi Man City. Apalagi laga melawan Arsenal nanti cukup krusial karena laga itu bisa memastikan apakah Man City bisa mendekat atau menjauh dari persaingan juara. Arteta didesak harus coret pemain ini di laga kontra Manchester City. Mikel Arteta didesak mencoret Gabriel Martinelli dari starting line-up Arsenal di laga krusial kontra Manchester City dan menggantinya dengan Leandro Trossard. Menurut saya akhir-akhir ini Gabriel Martinelli tidak terlalu bagus, ucap bekas kiper Liga Primer Saka Hislop pada ESPN.
Leandro Trossard selalu memberi impact berarti setiap kali dimasukkan. Kalau jadi Arteta, sudah saatnya berpikir, haruskah saya memainkan Trossard dari menit pertama? Martinelli memanglah cepat dan pemain bertahan harus menyesuaikan dengan kecepatan yang dimiliki Martinelli. Tapi impactnya minim sekali, beberapa laga terakhir dia tidak bermain bagus dan agak kesulitan. Maka langkah mudah untuk mengubah situasi itu mengingat performa Trossard, mengingat ia akhirnya masuk papan skor untuk Arsenal adalah dengan memainkannya dari awal, pungkas Hislop. Arteta pun menghujani Trossard dengan pujian usai Arsenal dan Brentford 1-1. Ia berkata soal ex-winger Brighton tersebut, "Kami butuh orang yang bisa memberi impact dalam pertandingan dan ia sangat bagus semenjak bergabung." Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.